Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya bersyukur bahwa saya menjalani kehidupan dengan berbagai macam kisah. Pertama, karena memang saya sering pindah-pindah tugas, kadang di kota, kadang di pedalaman, kadang di pendidikan, kadang di administrasi. Juga karena sering mendengar begitu banyak kisah dari orang-orang yang berbagi pengalaman kepada saya. Untuk minta pendapat, tetapi juga untuk sekedar berbagi. Dan karena itu kehidupan menurut saya kemudian menjadi sangat luas. Bahkan kemudian apa yang saya mengerti tentang kehidupan yang begitu luas itu menjadi harapan. Artinya ketika mengalami kesulitan di satu tempat, saya bisa mengerti dan segera sadar bahwa kehidupan saya lebih besar dari persoalan-persoalan yang sedang saya hadapi. Misalnya, saya mengalami kehidupan dan tantangan persoalan kehidupan di kota besar dengan segala macam persoalannya yang seringkali rumit sekali dan dengan tema-tema tertentu tentang kemiskinan, tentang uang, tentang harga diri, prestis dan sebagainya. Lalu kemudian saya bisa terbang mengunjungi tempat pastoral di pedalaman yang seringkali uang tidak relevan, persoalannya berbeda. Dan kemudian persoalan yang ada di kota besar menjadi tidak relevan. Seperti misalnya sinyal wifi tidak ada, paket internet tidak lancar, di pedalaman nggak relevan sama sekali. Karena di sana mencari sinyal susah, sekedar untuk mencari hal itu. Maksud saya kemudian kehidupan itu bisa menjadi lebih luas, tidak terkungkung pada satu persoalan dengan tema yang tertentu. Demikian juga sebaliknya. Ketika di sebuah pedalaman ada begitu banyak persoalan tentang bagaimana nanti bisa pulang atau tidak, apakah ada kendaraan atau tidak, jalanan bisa dilewati atau tidak, itu menjadi pemikiran. Dan itu menjadi persoalan yang serius. Tetapi kemudian di kota itu tidak relevan. Kehidupan yang lebih luas membuat persoalan-persoalan menjadi lebih kecil. Dan suatu ketika saya pernah menyaksikan sebuah tayangan tentang kehidupan suku-suku nomad di laut. Suku-suku yang berpindah-pindah tetapi bukan di darat, tapi di laut. Seperti suku Bajau. Dan juga ada suku lain yang memang tinggal di perahu. Perahu itu adalah rumah mereka. Ya istri, ya anak, ya mertua tinggal di satu perahu. Dan kemudian mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di laut. Mengikuti di mana ikan sedang ada. Untuk sumber hidup mereka dan kadang-kadang untuk dijadikan barter. Untuk mendapatkan barang-barang lain yang mereka butuhkan. Namun meskipun mereka hidup di tengah laut, si nomad, suku nomad berpindah-pindah yang ada di laut, mereka tetap mengerti di mana mereka harus singgah. Di pulau-pulau tertentu yang sungguh-sungguh menjadi harapan bagi mereka. Karena di sana ada hal yang sangat penting untuk kehidupan mereka, yaitu sumber air tawar. Nah, para suku nomad ini mengerti di mana mereka mendapatkan
sumber air tawar. Biasanya di sumber air tawar itu juga di sekitarnya ada tanaman-tanaman obat dan sayuran yang bisa menjadi harapan bagi mereka kalau mereka mengalami sakit. Juga untuk nutrisi tambahan sayuran selain ikan dan hasil laut. Dan karena mereka tinggal di satu kapal perahu yang tidak terlalu besar, maka mereka sangat mengerti menghargai space, ruangan. Sangat efisien menempatkan barang-barang. Dan sangat efisien dalam berpindah. Karena di ruangan yang terbatas. Mereka mengerti bagaimana cara menghargai ruang. Ruang itu bukan sesuatu yang bebas. Mereka harus sungguh-sungguh mindful menggunakan ruang. Juga mereka bersyukur sekali dengan orang-orang yang ada. Karena mereka tidak mempunyai orang lain. Mereka saling mengandalkan. Semua yang tinggal di perahu itu mengerti tugas mereka dan menjalankan tugas mereka dengan teliti. Bukan untuk mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Kalau ada satu saja anggota perahu itu yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, maka kehidupan di perahu itu bisa kacau. Dan mereka juga sangat mindful, mengerti betapa pentingnya air tawar. Karena itu sangat hati-hati menggunakan air tawar. Mereka menghargai persaudaraan di antara mereka karena saling membutuhkan, sangat membutuhkan satu sama lain. Juga barang-barang yang sungguh-sungguh penting untuk mereka seperti air, ruang, dan juga makanan. Dan karena itu mereka sungguh-sungguh bisa bersyukur setiap saat. Dengan tangkapan yang ada, mereka bisa mensyukurinya. Dengan air tawar yang masih ada. Dengan cuaca yang bagus, mereka tidak harus berlindung dari gelombang dan angin topan karena cuaca. Jadi mereka penuh dengan syukur. Karena bisa menghargai apa yang mereka punya. Saya memperhatikan semakin sedikit kita mempunyai, kita semakin respect dengan apa yang kita punya. Dan kalau mereka bertemu dengan perahu lain yang sama seperti mereka senang sekali. Biasanya mereka akan menambatkan perahunya satu sama lain, kemudian bertandang. Dan dalam bertandang itu berbagi. Saya dapat ikan, saya dapat hoisam atau apapun itu makanan laut. Yang lain mendapatkan apa? Ada tembakau, kadang-kadang juga ada sayur, ada obat-obatan, tanaman yang mereka dapat, dan berbagai hal yang lain. Mereka saling berbagi. Juga mereka berbagi informasi. Oh, di sana ada pulau kecil, tapi ada sumber air tawar. Dan ada makanan, ada sayuran, ada obat-obatan. Atau di sana ada kampung yang sangat bersahabat dengan para nelayan seperti kita. Kita bisa barter ikan atau hasil laut dengan tempayan atau dengan apa saja. Mereka tentu tidak bekerja. Kalau kita anggap bekerjanya itu sangat kapitalis, pergi ke kantor jam 8 kembali jam 5 sore atau jam 9 kembali jam 5 sore yang seringkali disebut 9 to 5. Mereka tidak punya. Kerja mereka yang hidup mereka itu. Mereka bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Dalam hal ini tentu saya tidak mau membanding-bandingkan. Tujuan utama saya justru ingin berbagi. Bahwa seringkali apa yang membuat kita muyek dalam satu kehidupan kita, dalam kehidupan dan konteks yang lain itu bukan persoalan sama sekali. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih luas. Persoalan bisa diatasi dengan mudah. Kemudian kita bisa lebih menghargai apa yang kita punya. Rupanya para si nomad itu, para nomaden laut itu
suku-suku yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di laut, itu mempunyai harapan, mempunyai tempat-tempat yang membawa harapan. Yang pertama adalah tempat sumber air. Nah, itu memberi mereka harapan. Kalau mereka kekurangan, mereka bisa ke sana. Tempat-tempat juga yang ada sumber tanaman obat, itu juga memberi harapan. Mereka mengerti. Kemudian juga tempat-tempat di laut yang ada ikannya. Dan mereka mengerti bahwa tempat-tempat itu akan selalu ada ikan, karena ekosistemnya terjaga dengan baik. Itu yang memberi mereka harapan. Karena itu mereka bisa hidup dengan penuh pengharapan. Tentu kalau di kota, kita juga tetap membutuhkan harapan. Supaya kita bisa terus-menerus kembali ke sana dan mendapatkan kesegaran. Menurut saya, kesadaran bahwa kehidupan itu begitu luas, itu juga harapan. Sehingga ketika kita menghadapi kebuntuan di satu tempat, kita bisa segera sadar bahwa itu bukan satu-satunya kehidupan. Ada kehidupan lain yang memberi kita harapan. Sehingga kita bisa segar dan kembali lagi menghadapi persoalan dengan lebih tangguh. Dan dengan solusi yang lebih baik. Karena itu seringkali kalau di kota, banyak yang kemudian pada waktu weekend pergi ke pegunungan, ke pantai, untuk mendapatkan kembali kesegaran, udara segar, rileks, tidak sekedar bekerja. Dan itu memberi harapan, memberi kekuatan supaya bisa kembali lagi dan kemudian bekerja keras lagi. Apa yang bisa memberi kita kesegaran, kesadaran bahwa kehidupan begitu luas, itu memberi kita harapan. Maka kita perlu dalam kehidupan ini mempunyai oase di padang gurun. Mempunyai sumber air tawar di tengah lautan. Supaya kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan yang paling besar sebetulnya adalah saat-saat hening hanya kita bersama Tuhan. Itu memberi harapan yang luar biasa. Karena kemudian bisa mengatasi segala persoalan dan kemudian juga bisa memberi kita kesegaran dan bisa membuat persoalan apapun itu menjadi tidak relevan. Seperti oase di padang gurun, seperti sumber air jernih, air tawar di tengah lautan. Kita seperti juga mendapatkan sumber air kehidupan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang tidak ringan. Maka penting kita mempunyai tempat, mempunyai waktu di mana kita bisa menimba sumber air tawar, menimba kesegaran bersama Tuhan. Duduk hening, menikmati kehadiran Tuhan, dan kemudian merasakan bahwa bersama Tuhan saya bisa mengatasi segalanya. Itu penting, itu memberi harapan, itu memberi kekuatan. Dan bagusnya adalah tempatnya tidak jauh di hati kita sendiri. Biayanya tidak mahal, karena cukup dengan hening dan menikmati hadirat Tuhan. Menimba kekuatan, menimba berkat, menimba juga pengertian dan hikmat. Sehingga menghadapi persoalan apapun, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih sabar, kita lebih kreatif, dan sadar bahwa apapun yang terjadi, hidup saya tetap lebih luas, lebih besar, karena bersama Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, penting kita menyadari relasi kita dengan Tuhan, penting menyadari bahwa kita mempunyai tempat yang membawa harapan, saat-saat yang membawa penghiburan, yaitu saat hening bersama Tuhan dalam cinta, dalam berkat, dalam kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan
memberkati.